Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua, sama dengan Pak Sam ya, alhamdulillah sehat. Jadi kita bisa beraktivitas di hari ini dalam pembelajaran PAI gitu ya. Baik, sebelum kita mulai agar kita dapat keberkahan, mari kita baca doa dulu sebagaimana biasa. Ketua kelas monggo dipimpin di Mas Muhasib. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Minggu kemarin kita sudah mempelajari perawatan jenazah. Jadi perawatan jenazah itu merupakan sebenarnya intinya adalah nasihat bagi kita semua. Nah, ketika kita bicara tentang nasihat, itu nasihat kematian, ada enggak yang bisa mengaitkan dengan materi kita pada saat ini? Jadi materi kita ini sekarang adalah khutbah, tabligh dan dakwah. Itu temanya gitu ya. Untuk pada pelajaran kali ini kita fokuskan kepada, ada yang bisa ngaitkan? Siapa? Oh, Pak Siti, Mas Siti, terima kasih. Gimana Mas Siti? Siap, ya betul. Jadi kaitan dari nasihat itu ada hal-hal yang disampaikan. Nah, ini penyampaian ini disebutkan dengan dakwah. Nah, di dakwah ini tabligh kemudian di khutbah itu sama-sama mengajak pada kebaikan. Lebih khasnya nanti kita akan mempelajari sebagaimana nanti yang akan Pak Sam sampaikan di PowerPoint. Anak-anak bisa lihat jelas sebagai literasi ya, materi-materi yang di sini ya. Kemudian ini juga pelajaran kita nanti yang masalah khutbah, tabligh dan dakwah. Baik, setelah kita mempelajari tentang materi dari dakwah ini, anak-anakku sekalian, setelah siap semuanya, ada yang tidak hadir enggak? Hadir semua nih? Alhamdulillah hadir semua. Oke, berlupa Pak Sam ini mau mengabsen. Baik, anak-anak, nanti Pak Sam bentuk 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok ini nanti mempunyai tugas untuk menganalisis atau menyimak tayangan video yang Pak Sam sampaikan. Nanti kita cari di situ apa materi-materi yang terkandung. Mungkin ada persoalan nanti yang akan didapat dari itu. Makanya nanti kita simak betul-betul secara individu, kemudian nanti dimusyawarahkan ya secara kelompok. Baik anak-anak, kita lihat tayangan videonya. Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, ittaqullah. Baik anak-anak, setelah melihat dan menyimak dari tayangan video itu, silahkan anak-anak berdiskusi dengan temannya, dengan teman kelompoknya, apa yang kira-kira anak-anak dapatkan tentang materi dan persoalan-persoalan yang ada, gitu ya. Nanti saya tunjuk atau saya beri kesempatan kelompok mana yang mau menyampaikan. Oke. Oh, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Pak Joyo, Mas Joyo, Saudara Pak Joyo.
Oke Mas Joyo silakan apa yang disampaikan, yang dapat sampean lihat di situ dari tayangan video itu. Bagaimana? Oh ada, oke, baik. Ini, nah dari Mas Joyo ini, setelah menyimak tayangan video, saya menemukan jemaah yang tertidur. Wah ada jemaah yang tertidur, gitu ya. Tadi di tayangan tuh ada jemaah yang tertidur. Oke, dari ketika melihat seperti itu, nanti kelompoknya berdiskusi bagaimana hukumnya orang yang tidur pada proses khutbah Jumat. Bagaimana hukumnya? Terus apakah pahalanya itu hilang atau bagaimana? Apakah batal dan seterusnya? Dimusyawarahkan, nanti dipresentasikan. Kelompok berikutnya siapa? Oh kelompok satu. Muratullah ini, baik Muratullah ini di mana? Iya. Tadi Pak Sam menyampaikan ada enggak kira-kira dalam ceramah itu yang mengandung unsur kekerasan? Ada enggak? Tidak ada. Alhamdulillah pada tayangan ini tidak ada. Namun pertanyaannya ini bisa saya buat persoalan. Bagaimana nanti ketika ternyata ada tayangan-tayangan gitu yang mengandung unsur kekerasan? Apa solusinya? Bagaimana solusinya agar supaya tidak terjadi lagi dalam suatu majelis atau suatu khutbah? Baik, itu ya dimusyawarahkan bersama-sama ya. Oke. Baik. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk bermusyawarah. Literasi sampai bisa buka, itu ada literasi. Nanti tugasnya itu bisa nanti dituangkan di LKPD yang sudah Asam berikan. Oke. Anak-anakku sekalian, materi khutbah ini memang sangat penting bagi kita, bagi umat Islam utamanya bagi umat Islam yang laki-laki, karena hukumnya wajib hukumnya. Kalau perempuan sunnah. Dari hal-hal ini, ya, Pak Sam nanti kan sudah saya berikan juga bahan ajar materi, gitu ya. Di situ kalian itu dilihat, kemudian ada tugas dari Pak Sam dari materi tersebut, ya dari bahan ajar itu. Kemudian silakan anak-anak meresum, gitu ya, meresum tentang khotbah itu apa, kemudian khotib itu apa, syarat dan rukun Jumat itu bagaimana. Paham ya? Baik. Ada yang tidak paham dah? Oke Mas Nur Sidki, kenapa tidak paham? Apa yang tidak dipaham coba? Oke. Tentang bagaimana anak yang bergurau. Nah, ini sebenarnya hukumnya nanti hampir sama dengan orang yang tertidur. Baik. Setelah diskusi selesai, oke, sudah selesai semua. Oke. Nah, sekarang coba salah satu yang bisa mempresentasikan dari persoalan yang kalian dapati. Siapa? Oh kelompok 2 ya, kelompok 2 belum. Baik, silakan disampaikan sekedarnya ya, pokoknya monggo. Ya. Baik. Jadi kelompok 2 itu menjelaskan tentang salah satu solusi bagaimana mengatasi orang yang ngantuk atau tertidur di masjid ketika khutbah dibacakan. Solusinya adalah salah satunya, kalau secara pribadi katanya harus menguatkan diri, diniati betul bahwa ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian punya semangat yang kuat. Yang ketiga, dari pihak pengelola masjid itu mencantumkan semacam pamflet larangan-larangan. Itu bagus juga. Baik, pertanyaan, ada diskusi yang kedua tadi, temuan masalah apa tadi? Oh, yang Pak Sam sampaikan.
Ya, tentang kekerasan di dalam ceramah atau khutbah. Ada unsur kekerasan di situ. Karena kita bicara moderasi ya, ini sangat penting. Khawatirnya nanti ada hal-hal semacam itu. Bagaimana seandainya ada? Baik, kelompok 4 sudah siap jawab. Oke, silahkan sampaikan. Iya. Baik, begini. Kelompok 4 menyampaikan tadi bahwasanya bagaimana mengantisipasi hal tersebut, utamanya adalah pengelola masjid agar supaya memfilter para dai atau khotib yang akan disampaikan. Tentunya mereka sudah mengetahui mungkin klasifikasi dari atau track record dari para khotib atau mubalik. Akhirnya jadi dari situ nanti mereka tidak akan diundang. Satu, yang kedua, memang disarankan ketika mengundang siapa khotib itu tidak berunsur pada hal-hal yang kekerasan. Begitu. Baik, terima kasih tepuk tangan semuanya. Bagus sekali ini anak-anak. Oke. Kemudian metode selanjutnya yang akan Pak Sam sampaikan ini mulai dari beberapa minggu kemarin anak-anak sunahnya ini sangat sulit, apalagi masih kini turut dong kayak tidak semangat. Makanya sekarang saya kasih kesempatan ini untuk bertanya. Kalau tidak mau bertanya, baik, sudah tidak masalah. Sekarang kita pakai metode, saya punya metode bagus, yaitu talking stick. Nah, ini talking sticknya, ini bukan buat untuk mukul ya, tapi ini nanti saya kasihkan bergiliran kepada kalian. Nanti ketika saya stop, ketika menyanyi, tapi saya rubah menyanyinya menjadi banyak selawat. Ini mulai dari muhasib dulu. Masih sallallahu ala Muhammad, terus sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Stop. Nah, di situ ternyata siapa? Aini, coba Aini sekarang saya tanyakan. Kalau sudah membaca materi-materi yang Pak Sam sampaikan, Bapak yang dimaksud rukun dari khutbah, coba jelaskan semampunya sampean. Ayo. Ya. Baik, betul sekali ya. Memang ada rukun-rukun di situ ya. Ini tulisan sampean sudah saya pegang. Oke. Jadi rukunnya itu membaca hamdalah. Jadi khutbah itu ada rukunnya. Khutbah ada rukunnya, baca hamdalah, dua syahadat, kemudian membaca sholawat, berwasiat tentang kebaikan, kemudian membaca ayat Al-Quran dan berdoa kepada kaum umat Islam untuk dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Tepuk tangan untuk Mbak Aini ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini masih ada waktu. Tongkatnya digilir lagi, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Stop. Ternyata Mas Nur Sidki sekarang ini. Ayo sekarang sampai jawab. Tapi pertanyaannya santai, saya kasih jawaban pertanyaan yang sangat mudah. Apa yang dimaksud dengan khotib? Terus syaratnya apa saja? Baik, ternyata bisa. Kenapa kemarin kok udah jawab? Malu? Jangan malu. Kita harus mempunyai keberanian yang kuat. Oke, ternyata bisa kan? Tepuk tangan dulu untuk Mas Sidki. Nah, ini akan jadi berani terus nanti ya. Baik, jadi khotib itu adalah kata-kata orang yang memberikan khutbah gitu ya. Kemudian syaratnya ada yang muslim, kemudian suci dari hadas, kemudian berpenampilan baik, kemudian apalagi Mas Sidki? Ya,
mempunyai etika adab yang baik dan mengetahui syarat dan rukunnya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Baik sekali pada pertemuan kali ini ternyata semangat semuanya gitu ya. Baik dari diskusi kemudian dari menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sam. Oke. Sekarang kumpulkan semua tugas-tugas yang tadi diberikan, yang sudah ditulis ya, resume-resume itu, kemudian nanti mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan yang akan Pak Sam sampaikan. Oke, sebagai kesimpulan nanti anak-anak sekalian, siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Baik, terima kasih. Ternyata yang menyimpulkan ini Mas Samsul Arifin. Bagaimana Mas Samsul? Silakan coba simpulkan sebisa sampean tentang khutbah. Baik, terima kasih Mas Samsul. Jadi khutbah itu salah satu praktik ibadah yang ada di sholat Jumat, kemudian 2M dan sholat khusyuk dan khusyuk itu ada juga. Ada syarat, ada rukunnya, kemudian ada 2 khutbah yang harus dilakukan. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah anak-anakku sekalian, ini yang dapat Pak Sam sampaikan. Tetap bersemangat, niati mencari ilmu ini untuk ibadah kepada Allah dan menghilangkan keburukan. Insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Oke, kita akan bertemu di minggu depan dengan tema tabligh. Ya, kita kepada tabligh dan dakwah. Sekian dari saya. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.